Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Al Fahri. Saya adalah mahasiswa Computer Science dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi dengan segmen saya di channel YouTube saya, yaitu adalah segmen review coding, di mana saya mereview project atau tugas besar yang ada di program studi saya. Kemudian kita lihat analisa atau apa saja yang saya garap gitu pada tugas tersebut atau pada project tersebut gitu. Dan untuk preview pada kali ini adalah tentang pembuatan model machine learning untuk menebak keputusan customer apakah membeli atau tidak dari data DMC. DMC itu adalah data lomba data mining gitu ya di tahun 2013 gitu. Nah, mungkin langsung saja kita langsung masuk ke codingnya. Let's go, cekidot. Nah, ini nama saya nama modelnya adalah model machine learning untuk memprediksi keputusan customer untuk order. Dan untuk modelnya sendiri saya bangun menggunakan bahasa Python di Google Colab ya, sederhana dan bisa berkolaborasi dengan tim juga. Nah, ini ada tim saya, ada Ahmad Izudin, ada Judwi, Misha Amalia, dan juga ada Nuansa Bening. Ini tanggal pembuatan dan tanggal perbaikannya. Kemudian ada pendahuluan dan ini ada latar belakang dan tujuan. Dan ini untuk modelnya atau collabnya atau notebooknya ini ada di GitHub saya dan akan saya letakkan di deskripsi videonya. Oke, ya ini bisa dibaca aja ya untuk pendahuluan dan tujuannya. Kemudian di awal itu, nah ini section-sectionnya gitu ya. Dan di akhir ada kesimpulan, sama ada import libraries dan load data, IDE datanya, kemudian ada membuat modelnya. Nah ini kita pertama masuk ke import libraries dan juga load data. Oke, untuk import library yang akan digunakan saya dan teman-teman saya gitu menggunakan Pandas untuk mengolah data tentunya. Kemudian kita import model maker XGBoost juga gitu ya untuk mengatur algoritma pembuatan modelnya. Kemudian ada Seaborn juga untuk upload chart gitu ya. Kemudian ada Skylearn atau Sklearn untuk membuat di sini fokusnya di model selection gitu ya, atau trend test split gitu ya. Kemudian ada Sklearn buat pembuatan matrix gitu ya, pembuatan matrix accuracy, kemudian classification, confusion, matrix, dan kemudian ada matplotlib untuk ya sama seperti Seaborn gitu ya untuk plot diagram. Kemudian ada NumPy dan ada ini warning untuk mengabaikan warning gitu ya. Nah ini langsung aja kita jalankan. Kita menunggu untuk connect dengan Google Cloud Computing. Oke, kita tunggu. Oke, aman. Nah, kita lanjut di sini. Di sini ada penjelasannya ya. Untuk setiap library gitu ya, untuk digunakan untuk apa gitu ya. Tadi sedikit sudah saya jelaskan, kita bisa lanjut aja. Ini kita read dulu datanya dari drive. Seperti ini ya. Menggunakan data CSV gitu ya. Jadi karena ada diletakkan di drive. Jadi kalau misalkan ini kan linknya dipencet kan akan mendownload data setnya gitu ya, CSV filenya gitu. Jadi memang saya tidak perlu menyantumkan lagi gitu ya. Ini tambahkan delimiter gitu ya, karena memang si rangkaian datasetnya itu kalau dilihat di CSV filenya, kalau dibuka itu menggunakan delimiter, tanda strip yang ke bawah itu ya gitu. Kemudian di encode dengan ASCII gitu, dan di sini ada NF values ya, yang memang dia tuh di CSV-nya itu tanda tanya, tapi
kita detect di sini bahwa tanda tanyanya itu adalah null atau non values gitu. Dan ketika ditampilkan akan seperti ini gitu, dan beberapa memang ada yang none gitu atau memang kosong gitu ya. Dan ini kita bisa melihat informasi field pada data. Kita bisa di F-info di sini, dan memang banyak data yang hilang gitu. Bukan datanya itu hilang sih, tapi memang beberapa data itu dia tidak tercetak karena di sini tuh kan track record habit daripada user gitu ya. Jadi memang nggak semua user itu kan melakukan misalkan ini kan e-commerce ya. Jadi misalkan di shop seperti Shopee gitu ya. Memang ada yang dia tuh mencetak record klik atau ketika kita nge-tap suatu toko gitu ya, kemudian kita melihat barangnya, belum tentu kita akan sampai ke fase untuk check out dan pembayaran segala macamnya gitu. Dan memang data-data seperti itulah yang tidak terbentuk gitu, tapi memang ada recordnya atau disediakan kolomnya pada dataset ini. Nah, ini adalah penjelasan setiap kolomnya, mungkin bisa dibaca saja gitu ya. Dan kemudian ini ada apakah kita cek apakah ada data duplikat, dan memang dia tidak ada data duplikat ya, tapi untuk data null kita bisa cek di sini, kita bisa cek. Nah, C itu adalah klik ya gitu. Ada ini ada click count, klik min price, max price, sum price gitu ya. Kemudian B ini tuh kita bisa lihat di sini ya, jumlah produk yang ditambahkan ke keranjang. Nah, ini C itu diklik, B itu tuh ditambahkan ke keranjang atau basket gitu ya. Nah, ini B step itu adalah langkah terakhir proses pembelian yang dicapai pengguna. Itu bisa dibaca ya untuk deskripsinya. Dan ini types-nya dari tiap attribute ya gitu ya, kolom. Dan kita describe di sini untuk melihat distribusi datanya gitu ya. Memang kalau kita lihat ada yang janggal di sini, kita bisa analisis dan kita perbaiki gitu. Mungkin seperti itu untuk untuk sedikit explore dan load datanya gitu ya. Nah, ini untuk eksplorasi lebih lanjutnya, di sini beberapa plot gitu ya. Pertama itu adalah plot untuk field data jam penggunaan aplikasi. Nah, ini adalah session number, di mana session number ini adalah sesi yang user gunakan untuk stay di aplikasi tersebut gitu ya. Dan memang hour yang ramainya ini di sini bisa dilihat bahwa di jam-jam tertentu gitu ya, seperti ini, di jam-jam yang memang kalau sini sih yang dilihat tinggi itu di jam-jam sebetulnya jam-jam siang gitu ya. Kita bisa lihat dari jam 6 sampai jam 18 seperti itu. Nah, kemudian ini ada analisis plotnya. Start hour adalah angka pada kolom start hour yang berkisar antara 0 sampai 23, memberitakan jam mulai dari 00 sampai 23. Kemudian session number itu adalah kolom session number, menunjukkan jumlah sesi yang terjadi pada setiap jam tersebut. Nah, data ini menggambarkan distribusi sesi berdasarkan waktu. Kita melihat bagaimana banyaknya sesi yang dimulai pada jam tertentu. Nah, jadi berapa banyak session yang di start oleh usernya gitu ketika di jam-jam tertentu gitu. Seperti itu. Dan ini berarti kan bentuknya itu adalah candle bar gitu ya. Ini namanya candle bar ya. Nah, ini kan memang kalau kita bisa lihat di sini, kalau misalkan candle bar-nya itu panjang, yang artinya rentang datanya itu dalam persatuan jam ini tuh kan banyak gitu ya, seperti itu ya, seperti ini gitu. Dan yang rentangnya kecil ya berarti memang ya seperti ini gitu. Jadi memang fokus aktifnya itu mungkin ada di jam 6 sampai jam 18 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada box plot session number by start week gitu ya. Namun memang pada data ini tuh ternyata memang hanya menyediakan data di Friday, Saturday, dan Sunday. Makanya di Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday-nya itu tidak ada gitu ya. Dan memang paling banyak session number-nya itu ada di Sunday gitu. Ini karena keterbatasan data gitu ya.
Kemudian ya ini analisis plotnya gitu ya. Dan memang ada pembahasannya seperti ini. Dan field data durasi per jamnya penggunaan aplikasi. Nah ini rata-rata durasi per jam penggunaan aplikasinya itu ini per jam. Nah ini. Kemudian ini rata-rata durasi per menitnya gitu. Plot di sampingnya gitu. Jadi mungkin membacanya jam. Oh ini jam berapa gitu ya. Dan berapa menit gitu ya. Dan paling ramai itu memang di jam seperti yang tadi saya bilang ya. Dari jam 5 itu jomplang banget gitu ketika orang bangun pagi baru mulai naik aksesnya di jam 6 sampai baru agak redup itu di jam 20 ya, 20 ke bawah gitu ya. Seperti itu. Memang yang jomplang itu dimulai dari jam 6 gitu. Seperti ini analisisnya. Dengan rata-rata durasinya itu bisa mencapai 25 menit gitu ya. Bahkan yang tertinggi itu di jam 8, hampir 30 menit gitu. Nah, kemudian di sini ada mengeksplorasi jumlah sesi berdasarkan start hour dan status order gitu ya. Apakah dia mempengaruhi gitu ya. Kita bisa lihat di sini start hour dan start ordernya. Di sini ada order N dan Y dan di sini di bawahnya adalah jam mulainya gitu. Kita bisa lihat kalau misalkan dia di jam 12 itu dia didapatkan segini gitu. Artinya memang angka-angka jam-jam sepi gitu ya. Karena memang sudah malam, aktivitas orang tidak banyak, jadi memang gak banyak orang yang membuat status order gitu. Ya, tidak banyak membuat status order baik di yes atau no-nya gitu. Dan ya di sini bisa kita lihat gitu ya. Mulainya memang dari jam 6 kembali gitu dan peaknya itu ada di jam 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 5 ya, jam 5 sore gitu ya. Tentu di sini yang diprediksi itu lebih banyak di yes-nya. Nah, ini ada analisisnya. Karena di bawah itu ada mengeksplorasi data feed distribusi umur pelanggan gitu ya. Nah, ini adalah umur pelanggan gitu. Jadi kita ngelihat persebaran umur pelanggannya itu kira-kira pengguna Edge ini tuh personanya adalah orang-orang di umur berapa. Dan di sini peaknya itu adalah di umur 47 dengan frekuensi penggunanya itu sekitar hampir 10.000 gitu ya. Denominasinya. Tapi bahkan di sini ada beberapa data yang mencatat bahwa ada pengguna yang umurnya itu 86 tahun, 87 tahun. Di sini ada Secuil nih ada dikit umur 99 tahun. Tapi yang paling mudanya itu dimulai dari umur 18 tahun. Seperti itu. Ini memang harus ketika penggunaan aplikasi atau apa ini e-commerce ini memang dibutuhkan validasi tanda pengenal atau segala macamnya hanya didapatkan ketika umur legal gitu di umur 18. Asumsi saya seperti itu. Nah, ini apa ini distribusi umur ini ya. Mungkin ini dasarnya apa ini? Tidak tercatat dan tidak tersedia. Oke. Baik. Seperti ini. Jadi memang ada beberapa umur yang kalau misalkan itu udah dinormalisasi dengan beberapa apa ya namanya. Jadi kalau di atas ini kan kita tidak menampilkan unknown-nya. Kalau di sini kita tampilkan unknown-nya dan ternyata jauh lebih banyak orang yang tidak memberitahu umurnya gitu ya. Ada sekitar 140-an ribu lebih orang yang tidak mencantumkan umurnya ketimbang orang yang mencantumkan umurnya, cuman ya di peaknya di hampir 10.000 gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini sessionnya sampai di step 5 dan dia tuh menentukan order atau tidaknya gitu. Di sini bisa lihat gitu ya, orang yang di step 1 itu dia banyak juga yang membeli ternyata ya, kita bisa lihat di sini gitu ya, tapi banyak juga yang cancel gitu ya. Jadi mungkin ini tipikal orang yang tidak mau ribet gitu ya, ketika melihat satu barang dia langsung check out, beli, selesai. Tapi memang ada beberapa juga yang ketika dia bolak-balik klik sana klik sini gitu ya, karena step basketnya banyak gitu ya, dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak membeli
ataupun memang kalau misalnya datanya sedikit berarti memang tidak terlalu banyak orang yang apa ya istilahnya ya, tidak terlalu banyak orang yang memang apa ya step step penggunaan si softwarenya itu nggak sampai 5 kali klik gitu ya, atau 5 kali langkah gitu ya, seperti itu. Kemudian ini mengenai nilai hilang yang ada di dataset itu kita ubah menggunakan median dan juga mode seperti itu. Setelah selesai di ENDA gitu, kita melihat bahwa beberapa fakta lah gitu. Kemudian baru kita membuat model machine learningnya dan dari data yang sudah di clean up gitu. Karena kita praproses data, sedikit praproses datanya itu adalah mengubah kategori gitu ya. Ada yang kan numerik menjadi integer gitu agar lebih mudah diproses oleh XGBoost-nya gitu agar membangun modalnya lebih mudah gitu. Kemudian kita pilih fitur dan targetnya juga gitu. Jadi di sini ada kolom fiturnya yang kita pilih sebagai perbandingan gitu ya. Dan di sini adalah di bawahnya ada alasan kenapa memilih fiturnya. Mungkin bisa dibaca saja. Di sini ada targetnya. Targetnya itu adalah Y-nya itu. Y kalau misalkan dia itu ordernya Y dia 1, N itu 0. Seperti itu. Kemudian ini kita pisahkan antara data train dan juga data test gitu ya. Jadi kita split datanya gitu. Kemudian baru kita latih di sini model XGBoost-nya seperti itu. Oke, kita bisa run semua file aja kali ya. Runtime run all gitu ya. Bisa run all di sini biar cepat gitu ya. Sekarang kembali kita membahas. Oke, lanjut. Nah, ini bisa data tadi ya. Kemudian ini ada pelatihan model XGBoost-nya. Kita gunakan ya model XGBoost gitu ya. Nah, inisialisasi kemudian kita latih. Oops, ada error. Kalau ada error ini biasanya ada proses yang dia itu tidak bisa dieksekusi bersama, atau memang ada proses yang dia tuh memang terlewatkan atau terdahulukan gitu, sehingga modelnya itu tidak ready untuk dilatih. Coba lagi. Oke, nah tadi kan errornya berbeda lagi ya. XGBoost classifier. Ini mungkin yang XGBoost classifier-nya. Prediksi ya. Kita coba jalankan yang bawahnya dulu. Nah, ini ada hasilnya gitu ya. Sebenarnya ini tuh udah apa ya namanya ya. Udah terjalankan, cuman memang karena dia tuh jalannya barengan, jadi kalau ini udah dijalankan maksudnya kan dijalankan duluan kan dia bingung gitu. Ini XGBoost classifier itu yang mana gitu, pada yang di bawah ini gitu. Dan ini kita bisa lihat ya untuk akurasi modal sendiri 0,89 yang artinya itu cukup bagus gitu ya dalam rentang akurasi model gitu ya. Jadi kalau misalkan dia terlalu mendekati 1 artinya banyak data yang itu data tesnya itu bocor sebagai data train gitu ya. Tapi 0,89 ini adalah rentang yang cukup aman untuk akurasi modal XGBoost gitu. Kemudian ada precision, recall, dan advanced score-nya. Dan ini adalah data yang dijadikan tes gitu ya. Digambarkan dengan confusion matrix di mana di sini true labelnya gitu ya, yang dia itu order dan dia real order. Kemudian dia itu yang diprediksi order tapi dia itu aslinya tidak order. Kemudian dia berarti kan kita fokusnya di yang kotaknya yang berwarna ini ya gitu, dan kita bisa lihat gitu bahwa error pada kotak yang dia diprediksi salah itu berbanding sangat sedikit gitu ya, sesuai dengan representasi akurasi modelnya gitu.
Seperti itu. Kemudian prediksi pada seluruh dataset. Kita coba jalankan. Oke, seperti ini ya. Ini tuh untuk menggenerate hasil predictionnya, dan dia itu dikategorikan per session number gitu ya. Di session nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu prediction apa seperti itu. Tapi namun dalam kenapa dikategorikan session number, karena di dalam datasetnya itu ketika kalian lihat CSV-nya itu session number 1 itu bisa ada banyak gitu. Bisa ada 10 session number 1, bisa ada 2 session number 2 gitu, karena dia kan mencatat ketika session number 2 misalkan, ketika dia ngeklik something pindah page kan masih di session number yang sama tapi statusnya udah berbeda gitu kan ya, pencatatannya gitu, berarti kan B stepnya juga bertambah, ini segala macam bertambah. Nah seperti itu gitu, jadi memang kita kategorikan di dalam satu session number gitu ya. Ada satu session number tuh berarti satu kali login user, satu kali akses user gitu. Kemudian di sini kita analisis juga fitur importantnya, dan memang terbukti di sini bahwa fitur yang paling berharga dalam pembangunan modelnya itu ada di B-step, di age, dan juga di B-count. Kan diikuti dengan yang lain-lainnya untuk menentukan bahwa customer itu order atau tidak. Kemudian di sini kita bisa simpan hasilnya itu ke dalam file txt gitu ya. Kemudian kita bisa melihat gitu, dan untuk predicted order statusnya ini juga udah ada di Git, jadi bisa diakses gitu ya. Dan ini ada kesimpulannya. Mungkin seperti itu untuk pembahasan singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.